info Bitcoin per hari ini. Belakangan kemarin Bitcoin sempat dam teman-teman, dam dan terus turun dan mulai adanya kenaikan ini dan mulai ada chart ya, seperti apa yang saya bahas kemarin. Kalau adanya chart seperti ini berarti adanya perubahan arah, yang mana dari bearish, dari turun berubah menjadi bullish, naik ya teman-teman. Nah, kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau ini kan di H1 ya, kita ganti di D1 ya teman-teman. Nah, kita ganti di D1 biar lebih jelas ya. Nah, seperti apa yang saya katakan kemarin. Nah, BTC USD di sini adanya support dan resisten yang sangat kuat. Ini satu, nampak kalian? Ini satu, dua, ya. Mana lagi ya? Ini. Nah, dicobanya tembus. Nah, ini kan? Nih, saya jabarkan satu-satu ya. Ini dicobanya tembus tetapi tidak mau turun ya. Dicobanya tembus. Nah, turun dia ya. Nah, sekarang dicobanya tembus, tidak mau turun, coba tembus turun, coba tembus turun, coba tembus turun, tidak mau, dan sekali tembus naiknya gila-gilaan teman. Nah, sekarang kalau kita tarik yang namanya trendline, Bitcoin sudah retest yang mana dari bullish berubah menjadi bearish. Dia sudah menembus area trendline yang kita buat teman-teman. Nampak kan? Nah, apa poin penting yang bisa kita ambil kalau dari trendline ini? Poin penting yang kita bisa ambil yang mana market itu ketika kalau lagi adanya penembusan seperti ini, tembus, ini nak mau tembus, sekali tembus naik, ini nak mau tembus, sekali tembus naik, nih ini nak mau tembus, sekali tembus turun gitu. Apa poin penting yang bisa kita ambil dari sini? Poin penting yang bisa kita ambil dari sini, kalau market itu sudah tembus, mau itu naik, mau itu turun, kita bakal ikuti alur, ikuti pikir gitu, ikuti market gitu, jangan melawan market. Misalnya contoh nih ya, contoh ini kalau misalkan ini sudah menyentuh ini, candle ini sudah menyentuh area trend yang kita buat, kita melawan arus, kita ambil buy, karena kita seakan-akan merasa ini bakal ngepam gitu. Dengan teknikal yang kita rasa sudah mantap, sudah worth it gitu. Tapi market berkata lain gitu. Berapa kali kalian didam di sini dan dicobanya lagi, di berapa kali kalian didam di sini. Kita ikuti arah market gitu. Jangan melawan market teman-teman. Itulah enaknya kalau di Bitcoin. Beda sama judi ya teman-teman ya. Kalau judi kita tekan, kita nggak tahu hasil ini menang atau tidak. Kalau market ini trading teman-teman, trading bisa kita analisa. Misal contoh ini, ketika adanya trendline, ketika kenanya trendline ini, kita bisa mengambil posisi sell di sini. Sudah cuan kalian kan di sini. Nanti kalian sell lagi di sini gitu, cuan. Kalau tembus gimana? Kalau tembus kita bukan ngambil posisi sell gitu. Kalau tembus kita nunggu yang namanya reject teman-teman. Nah, contoh ya. Nah, gitu. Nah, gini contoh. Dicobanya tembus tetapi tidak mampu turun dia kan. Tapi market berkata lain. Market rupanya fundamental sudah berubah, yang mana dari bearish berubah menjadi bullish. Nah, tetapi kita jangan dulu masuk gitu. Ada yang namanya permainan bandar teman-teman. Nah, kalian harus berhati-hati di sini. Kalian harus menunggu reject dulu seperti ini. Nah, nampak kan? Nah, baru kalian ngambil posisi buy dan mendapatkan keuntungan 1/2 atau 3 gitu. Jangan nafsu ya teman-teman. Kalau
Kalau rugi kalian hold, tapi kalau misalkan ini apa namanya, untung sedikit langsung kalian ambil gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman, fokus dengan teknik kalian masing-masing. Nah sekarang kita balik lagi, ini market ke arah mana nih bang, kan gitu. Banyak orang bertanya ini market ke arah mana. Nah seperti yang kalian ketahui, market ini sudah menyentuh area support resisten di D1, yang mana ini support resisten yang sangat-sangat kuat. Nah yang sangat-sangat kuat. Apa poin yang penting yang bisa kita ambil gitu? Poin penting yang bisa kita ambil ketika market ini melakukan pelantingan, adanya support resisten tidak mampu, dia bakal turun gitu. Dan ketika ada support resisten di sini dia tidak mampu, dia bakal turun. Tetapi ada suatu hari ini belakangan kemarin dia menembus dan naik. Nah sama seperti ini teman-teman, dan kembali lagi di area support resisten ini. Poin penting yang bisa kita ambil tadi, ketika market ini berada di area support resisten, berarti ini adalah area-area yang sangat penting untuk kita pahami, kita cerna atau kita masuk ke dalamnya. Nah ini untuk kalian yang jangka panjang Bitcoin. Nah sekarang saatnya teman-teman, seperti apa yang saya katakan kemarin. Nah ini Bitcoin sudah pas sekali di area support resisten besar teman-teman. Nah kita ganti coba di H1 ya teman-teman. Nah bentar ya. Nah kalau intraday, nah biasanya kalau saya teknik saya swing teman-teman, swing atau enggak intraday. Nah bagi kalian yang ingin belajar privat, nah DM saja saya, nanti saya bakal balas DM kalian satu-satu. Nah tapi sebelum itu jangan lupa follow ya teman-teman ya, biar menambah ilmu kita masing-masing. Nah kita coba lihat di H1, dan area ini area yang worth it untuk ngebuy. Kenapa? Ini adalah area support resisten H1. Ini support resisten H1 ini cukup lumayan kuat ya teman-teman gitu. Beda dengan support resisten M1, M5, M15 itu agak bimbang gitu support resistennya. Tetapi support resisten di H itu kuat-kuat nih. Nah kenapa saya main di H? Karena itu support resistennya lebih valid ya teman-teman ya. Nah ini terjadinya charge yang mana dari bearish berubah menjadi bullish. Nah kenapa saya tidak buy kemarin? Karena saya akan menunggu reject teman-teman. Menunggu reject ke arah mana? Menunggu reject ke arah ini, support resisten ini. Nah sekarang apakah worth it untuk masuk? Worth it banget ya teman-teman ya, worth it banget. Coba kita pakai yang namanya Fibonacci. Nah supaya melihat kepastian dari market ini, apakah ini memang sudah worth it gitu, benar-benar worth it untuk kita buy atau tidak gitu. Nah apakah ini memang betul-betul area kuat gitu. Nah kita jumpai di 0,5 di area berapa nih? Nih area 6598 gitu. Nah persis di area support resisten yang kita buat, dan yang satu lagi di area 64527. Nah dan kalau kita tarik ini, tarik garis ini area 0618 ini persis di area support resisten yang kedua ya teman-teman. Nah untuk kalian yang
ngebuy ini cocok untuk sekarang. Nah, tetapi tetap jaga money management, tetap jaga psikologi kalian, yang mana psikologi itu penting teman-teman. Jangan merasa kalian menang ini adalah uang kalian, jangan merasa seperti itu gitu, karena market ini jahat gitu ya teman-teman, yang jahat teman-teman. Nah, bagi kalian yang salah menganalisa, yang baru-baru belajar, yang baru-baru terjun di dunia market ini, market trading Bitcoin maupun emas, saya siap bimbing teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin ngebuy, ini cocok ya teman-teman ya. Dan selamat cuan. Jangan lupa follow akun ini biar tidak ketinggalan.